Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Petang menutup kebun teh dengan lembab yang pekat. Nafisah berdiri di teras rumah tua besar, memegang gagang pintu yang dingin. Sejak sore ia menunggu langkah Iqmal di tangga batu. Udara masuk dari sela jendela tinggi, membawa bau kayu lama dan sisa hujan. Ia tidak ingin memulai pertengkaran, tetapi pikirannya berjalan sendiri, menandai jam pulang yang semakin malam dari hari ke hari. Lampu gantung di ruang makan berdesis kecil. Nafisah menata meja dengan gerak hati-hati. 2 piring, 2 gelas, sendok yang sejajar. Ia berhenti ketika mencium wangi yang asing. Kenanga yang tajam dan manis bercampur parfum muda. Bukan wangi rumah ini. Ia mematikan kompor, duduk, dan menunggu tanpa suara. Pintu depan terbuka. Iqmal masuk tanpa menatap. Jaketnya basah, sepatu kotor oleh lumpur kebun. Nafisah berdiri setengah, lalu duduk kembali. Iqmal menaruh kunci di mangkuk kayu, membuka kancing, dan berjalan ke ruang makan. Ponsel di sakunya bergetar pendek, lalu sunyi. "Kau sudah makan?" tanya Nafisah. "Belum terlalu. Aku lelah," jawab Iqmal, menarik kursi. "Dari mana rutenya hari ini?" "Dari gudang bawah lalu ke pos timur," kata Iqmal. "Jalanan macet." "Pos timur biasanya sepi," ucap Nafisah pelan. Iqmal menunduk pada piringnya. "Ada truk rusak. Sepatu dan jaketmu basah. Hujan di pos timur." "Iya, hujan sebentar," kata Iqmal. "Di lereng angin kencang." "Wangimu berbeda," kata Nafisah. "Ada bau yang tidak biasa." "Itu dari gudang. Banyak bunga kering," ujar Iqmal. "Menempel di baju." Mereka makan tanpa banyak suara. Nafisah melihat gerak tangan Iqmal yang tergesa, seperti ingin segera selesai. Ketika Nafisah menuang teh, wangi asing itu kembali, tipis tetapi jelas. Ia menahan tanya yang sudah menekan di lidah. "Besok pulang jam berapa?" tanya Nafisah. "Belum pasti," kata Iqmal. "Ada pemeriksaan stok." "Pemeriksaan biasanya pagi. Sekarang sering sore. Kalau aku ingin ikut menunggu di pos apakah boleh?" "Tidak usah," kata Iqmal. "Kau istirahat saja di rumah." Ponsel Iqmal bergetar lebih lama. Ia mematikannya. Nafisah menelan air teh yang mulai dingin. Ia mencoba duduk lebih dekat, namun Iqmal berdiri dan berkata ia ingin mandi. "Bicara sebentar," kata Nafisah. "Nanti saja. Aku perlu tenang." "Berapa lama kau butuh tenang?" "Tidak lama," ucap Iqmal. "Aku kembali setelah mandi." Nafisah mengangguk. Ia membereskan meja. Piring saling bersentuhan pelan. Sejak beberapa malam, ada suara langkah samar di lantai atas. Bukan berat, tetapi teratur seperti orang yang mengenal rumah. Nafisah menutup pintu kamar tamu dan memeriksa jendela. Tirai bergerak sedikit, meski tidak ada angin yang kuat. Iqmal selesai mandi dan langsung masuk kamar. Nafisah menyusul. Di dalam kamar, mereka berbaring saling membelakangi. Bau asing itu masih menempel di kerah baju yang tergantung di kursi. Nafisah menutup mata, tetapi kulitnya peka. Sentuhan selimut di betis terasa seperti sentuhan lain yang tidak ia kenal. Ia mengatur napas, mengusir getar yang datang dari dada. "Kita jarang bicara," kata Nafisah. "Aku sedang banyak pikiran," jawab Iqmal. "Kau bisa ceritakan?" "Tidak malam ini." "Kau dengar suara di atas?" "Tidak. Mungkin kayu mengerut." Hening merayap dari sudut kamar ke sisi ranjang. Nafisah menahan diri. Ia tidak ingin memeriksa ponsel Iqmal. Ia tidak ingin mencari bukti yang akan menghancurkan sisa tenang. Ia mencoba merasakan detak suami di balik punggungnya, namun jarak di antara mereka seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ponsel bergetar lagi,
pendek, lalu berhenti. Di luar kamar, koridor memanjang tanpa lampu yang terang. Nafisah membuka mata. Ia mendengar langkah di lantai atas, maju 3 kali, berhenti, lalu mundur 1 kali. Ritmenya sama seperti malam sebelumnya. Nafisah duduk, tetapi tidak berdiri. Tangannya mencari tepi ranjang, memastikan ia masih di sini. Ia menatap pintu yang tidak tertutup rapat. Dari celahnya, udara masuk dan membuat kulit lengan terasa dingin. Nafisah menarik selimut sampai dada, menahan suara agar tidak memanggil siapapun. "Besok kita bicarakan," kata Iqmal setengah berbisik. "Baik," jawab Nafisah. Ia memejam lagi, namun rasa waspada tidak padam. Pintu dan koridor terasa menahan langkah. Nafisah merasa dikurung oleh dinding yang ia kenal sejak kecil. Ketika ponsel Iqmal bergetar sekali lagi, suara langkah di lantai atas ikut berhenti. Malam tidak bergerak. Nafisah menghitung napas sampai hitungan kelipatan 5. Lalu ia berhenti menghitung, karena jantungnya mengencang sendiri tanpa perintah, dan udara di kamar menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Jantung Nafisah masih terasa berat sejak malam yang senyap. Udara kamar seperti menahan napas, dan bayangan koridor seolah memanjam hingga ke pagi. Ia memutuskan pergi ke pasar Pangalengan lebih awal. Ia butuh suara orang, warna buah, dan langkah ramai agar dadanya tidak terus mengeras. Namun di perutnya ada getar halus setiap ia mengingat ponsel Iqmal yang bergetar dan langkah samar di lantai atas. Getar itu tidak hilang saat ia melewati kebun teh yang basah, tidak hilang saat ia menapaki jalan tanah menuju pasar. Pasar menumpahkan suara penjual sayur, kain, dan jamu. Nafisah berjalan pelan di sela lapak. Ia ingin membeli bumbu dan kain lep, tetapi matanya tersangkut pada meja kecil di sudut tenda hitam. Di sana duduk seorang perempuan tua dengan wajah bersih dan mata yang tenang. Orang menyebutnya Mbok Sumi. Di atas meja ada botol gelap, mangkuk kecil, dan seutas rambut yang dipilin rapi. Nafas Nafisah berubah pendek. Ia merasa dilihat sampai ke dalam. "Anak baik," kata Mbok Sumi. "Kau tampak lelah." "Aku hanya kurang tidur," jawab Nafisah. "Kurang tidur karena rumah tidak mau diam," ucap Mbok Sumi. "Rumah tua memang sering berbunyi," kata Nafisah, menahan risih. "Bukan bunyi itu," kata Mbok Sumi. "Ada wangi yang salah alamat." Kata-kata itu membuat muka Nafisah memanas. Ia tersinggung karena hidupnya terasa dibuka di meja umum. Namun ia juga takut membantah, karena ia mengakui ada wangi yang tidak dikenal di kerah baju Iqmal. Tangan Nafisah gemetar kecil saat ia merapikan tali tas belanja. Ia bimbang antara pergi atau duduk. Pasar terasa menyempit di sekelilingnya. "Aku tidak ingin celaka," kata Nafisah pelan. "Tidak ada niat mencelakakan," jawab Mbok Sumi. "Hanya menata ulang agar napasmu kembali rata." "Bagaimana menata ulang tanpa melukai siapapun?" "Panggil nama yang lebih tua dari wangi," kata Mbok Sumi. "Nama siapa?" "Nyai Kenanga Wengi." Nafas Nafisah terhenti sesaat. Ia tidak berani menyebutnya keras. Matanya berpindah pada seutas rambut di atas meja. Rambut itu halus, berkilat, dan diikat simpul kecil. Ia ingin menolak, tetapi pikirannya mengingat malam tadi. Ia ingat punggung Iqmal yang dingin dan pintu kamar yang tidak rapat. Ia ingat rasa kesepian yang menempel di kulit. Waktu terasa mendesak, seperti pasar akan tutup sebentar lagi. "Aku tidak suka ini," kata Nafisah. "Tidak perlu suka," ucap Mbok Sumi. "Cukup jujur pada keinginanmu." "Aku ingin suamiku pulang pada rumah." "Kalau begitu ambil ini. Jangan paksa. Jangan perintah. Panggil dengan napas yang tenang. Jika ada yang datang lalu tidak pergi, beri jalan pulang," kata Mbok Sumi. "Semua yang datang punya jalannya." Nafisah merogoh dompet, namun Mbok Sumi menutup telapak tangannya. "Tidak usah sekarang." Nafisah terdiam. Ia menerima seutas rambut itu dengan hati-hati. Ujung jari terasa dingin. Ia memasukkannya ke kantong kain yang ia ikat erat, lalu menarik napas panjang. Di antara kebisingan pasar, dadanya terasa penuh. Ia takut pada risiko, takut pada perubahan, takut karena seolah semua sudah dibaca sebelum ia bicara. Ia berdiri dan menatap kerumunan.
Ia tidak ingin bertemu kenalan yang akan bertanya panjang. Ia membeli sedikit bumbu dan kain lap tanpa menawar. Di sepanjang jalan keluar, ia merasa langkah orang seperti melambat ketika ia lewat, padahal mungkin hanya pikirannya yang sensitif. Nafisah menengadah sebentar, tetapi langit tertutup abu tipis. Pasar tidak menolong hati yang guncang, namun setidaknya langkahnya punya arah. Dalam perjalanan pulang, Nafisah berlatih bernapas. Ia tidak menyebut nama apapun. Ia menyiapkan dirinya agar tidak meledak ketika mencium wangi asing di kerah baju lagi. Ketika rumah tua besar muncul di balik pohon, ia berhenti sebentar di depan pagar. Ia memegang tali kantong kain yang berisi rambut piling. Tangannya berkeringat. Ia mengusapnya pada rok lalu melangkah ke teras. Pintu depan lebih berat dari biasanya. Nafisah mendorong dengan dua telapak, pelan tetapi mantap. Daun pintu bergerak sedikit lalu tertahan. Nafisah memuatkan siku. Daun pintu akhirnya membuka. Udara dalam rumah menyambut dengan dingin yang halus. Nafas Nafisah tersaingi oleh dingin itu. Ia menutup pintu dengan perlahan lalu berdiri di ruang tengah. Ia mendengar bunyi kecil dari tangga kayu. Satu anak tangga berbunyi. Lalu sunyi. Nafisah tidak bergerak. Kantong kain di tangannya terasa lebih berat. Ia tahu ia harus menyimpan benda itu sebelum Ikmal pulang. Namun telapak kakinya seakan menempel pada lantai. Ruang di depannya seolah menunggu keputusan. Kantong kain di tangan Nafisah masih terasa berat. Bunyi kecil dari tangga tadi belum hilang dari telinga. Ia menutup pintu ruang tengah dan menaiki tangga ke lantai atas dengan langkah pelan. Tujuannya kamar tengah yang jarang dipakai. Ia ingin menata napas agar dadanya tidak terus menegang. Kamar itu berdebu tipis. Nafisah membuka lemari dan menata pakaian lipat yang lama tidak tersentuh. Ia menggeser ranjang mendekati dinding. Tirai ia tutup rapat sampai hanya ada celah kecil di atas kusen. Udara dingin menyusup dan membuat kulit lengan berkeringat dingin. Ia meletakkan kantong kain di meja rias, lalu duduk di kursi dengan punggung tegak. "Aku tidak ingin melukai siapapun," ucap Nafisah pelan. "Aku hanya ingin rumah ini tenang." Ia menutup mata. Napas ia atur pelan. Masuk, tahan, keluar. Ada takut yang tidak mau pergi. Takut pada hasil panggilan. Takut gagal. Takut terlihat memaksa. Takut tidak dihampiri. Takut kehilangan kendali atas tubuh. Ia menempelkan ujung jari pada meja agar tetap sadar. Detak jantungnya naik turun tidak rata. Lampu kamar meredup sebentar lalu stabil. Nafisah membuka mata separuh. Bayangan lemari tampak lebih panjang. Ia memandang cermin besar di dinding. Permukaannya mulai berkabut tipis. Garis uap muncul dari sudut dan melebar membentuk garis lebar. Nafisah menelan ludah. Ia kembali memejam dan menyebut nama Ikmal dalam hati. Ia ingin suaminya kembali pada rumah dan pada dirinya. "Pulang," bisik Nafisah. "Pulang dan jujur." Ia ragu menyebut nama lain. Lidahnya kaku. Namun ia tidak bisa pura-pura buta. Ia menarik napas panjang lalu menahan sejenak. Nama Nyoi Kenanga Wengi ia ucapkan dalam hati tanpa suara. Setelah itu ia diam. Dada terasa lebih dingin. Kulit leher seperti disentuh dengan sentuhan kain basah yang halus. Bukan menggigit, hanya menempel. "Aku tidak memerintah," ucap Nafisah. "Jika kau datang, datanglah dengan tenang. Jika tidak, biarkan aku kuat." Kursi berderit kecil. Nafisah tidak berdiri. Ia merasakan ujung rambut di tengkuk bergerak sendiri. Napasnya menghangat dan turun sampai perut. Ada getar halus di pangkal paha saat kain daster menyentuh kulit. Getar itu bukan sakit, hanya membuat jantung memukul lebih kencang. Ia membuka mata. Cermin menampakkan garis uap yang lebih tebal. Membuat bayang seseorang berdiri dekat permukaan kaca. "Siapa di sana?" tanya Nafisah. "Kalau itu kau, jangan menakutiku." Udara berubah. Wanginya halus. Ada kenanga yang dingin. Nafisah menunduk dan memegang tepi kursi agar tidak goyah. Ia sadar betapa rapuh batas tubuhnya saat ini. Ia ingin tetap waras. Ia tidak mau kehilangan arah hanya karena rasa hangat yang datang tiba-tiba. "Aku hanya ingin napas yang rata," kata Nafisah. "Ambillah yang bukan milikku."
Sisakan yang perlu. Cermin berembun hingga setinggi dada. Nafisah mengangkat kantong kain dan meletakkan di atas lutut. Ia menutup mata dan menghitung dalam hati. Ketika hitungan selesai, ia membuka mata kembali. Lampu tetap hidup. Tirai tidak bergerak. Namun garis uap di cermin menyusut lalu berhenti pada bentuk yang mirip bahu manusia. Aku menutup panggilan, ucapnya tegas. Terima kasih jika kau mendengar. Ia berdiri pelan. Kedua lututnya ringan terasa lemas. Nafisah mengambil kantong kain dan memasukkannya ke laci meja. Ia membenarkan letak bantal, merapikan lipatan spray, dan memadamkan lampu meja. Saat hendak melangkah ke koridor, daun pintu bergerak pelan seakan ada tangan yang mendorong dari luar. Nafisah berhenti. Tangan kanan menyentuh gagang. Kulitnya dingin. Dari luar terdengar bunyi halus ujung jari menggesek bidang kayu. Ia tidak membuka pintu. Napasnya naik. Di cermin masih ada garis tipis yang tidak mau hilang. Ia menempelkan dahi ke pintu, menahan goyah. Ruang terasa sempit dan panjang. Nafisah menarik napas pendek kemudian berdiri tegak, menunggu sampai bunyi itu berhenti. Malam masih menyisakan berat seperti saat Nafisah menempelkan dahi di pintu. Di jalur kebun, Monika tiba di penginapan kecil kamar 8. Udara dingin masuk dari celah kusen. Tangannya gemetar saat menulis nama di buku tamu. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu Iqmal sambil menatap jam dinding yang berjalan lambat. Bau kapur dan kain lembab memenuhi kamar. Ia menekan dada agar napas tidak berlari. Iqmal datang terlambat. Jaketnya basah. Mata lelah dan suara serak. Mereka berdiri berhadapan tanpa kata. Monika maju setapak lalu ragu. Iqmal menatap lantai. Ada jarak yang tidak berhasil mereka pangkas. Kau lama sekali, kata Monika pelan. Aku sulit keluar, jawab Iqmal. Banyak yang harus dibereskan. Bereskan apa? Pekerjaan, kata Iqmal, lalu menambah suara lebih kecil. Dan pikiran. Monika ingin memeluk. Ia menahan diri. Kau sudah jujur pada dirimu. Iqmal menggeleng. Aku tidak sanggup hari ini. Kau masih menyembunyikan aku dari orang lain. Aku tidak siap, ucap Iqmal. Aku belum bisa putus. Aku juga tidak bisa terus seperti ini. Monika memeluknya sebentar. Tubuh Iqmal dingin dan kaku. Sentuhan itu membuat kulit Monika panas. Ia mundur lagi. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Keduanya berdiri di antara keinginan dan takut pada akibat. Lampu kamar memantulkan bayang kecil di dinding. Monika merapikan kerah baju Iqmal. Ujung jarinya menyentuh kulit lehernya yang basah oleh keringat dingin. Dadanya berdebar keras. Kita duduk, kata Monika. Bicara sampai jelas. Iqmal duduk di kursi. Monika duduk di ranjang. Ia menunggu kalimat yang tidak keluar. Hanya suara napas. Ia menyesap air mineral yang hambar. Di dekat jendela terdengar bunyi halus seperti kain yang digesek. Monika menoleh. Tirai bergoyang sedikit. Angin terasa tipis. Kau dengar itu? Tanya Monika. Jangan pikir macam-macam, ucap Iqmal. Matikan lampu. Aku tidak nyaman. Monika memadamkan lampu utama. Kamar jadi remang. Hanya lampu kecil di meja yang menyala. Gelap membuat napas Iqmal lebih tidak rata. Ia berdiri dan menutup gorden. Bunyi halus itu datang lagi. Iqmal menahan pegangan jendela lebih kuat. Kulit tangannya memucat. Monika merasakan udara bergerak melewati betis seperti sapuan ringan. Ia merapatkan kakinya, jari menekan spray. Ada sensasi hangat yang membuat pipinya tegang. Apa yang kau takutkan? Tanya Monika. Aku merasa diawasi, kata Iqmal. Bisa kau matikan lampu kecil? Monika mematikan lampu kecil. Kamar gelap. Mata butuh waktu untuk menyesuaikan. Monika mengatur napas. Di antara gelap, telinganya lebih peka. Ia mendengar bunyi kecil di kaca jendela. Bukan ketukan. Hanya gesekan singkat yang datang lalu berhenti. Kulit tengkuknya menjadi basah. Ia meraba ikat rambutnya yang longgar. Ujung rambut menyentuh leher dan menambah debar. Kau ada di sini bersamaku, kata Monika, mencari pegangan. Aku di sini,
jawab Iqmal. Tapi aku tidak tenang. Kau takut padaku? Aku takut pada apa yang mengikuti, kata Iqmal. Aku tidak tahu dari mana. Monica meraba tangan Iqmal dalam gelap. Jari mereka bertemu dan saling menekan. Ada arus tipis di telapak. Hangat dan dingin bergantian. Monica merapatkan tubuh ke ranjang. Iqmal berbaring di sisi kiri. Mereka tidak berani saling memeluk. Napas keduanya panjang pendek. Bunyi halus di jendela menghilang. Yang tertinggal hanya suara gesekan kain saat mereka mengubah posisi. Kau yakin ingin terus bertemu? Bisik Monica. Aku tidak yakin pada apapun, ucap Iqmal. Kau masih menyintaiku? Aku tidak sanggup menjawab. Hening meregang. Monica menutup mata. Ia membiarkan rasa hangat yang naik dari perut menetap tanpa meledak. Ia menahan gerak agar ranjang tidak berderit. Ia mendengar Iqmal membalikkan badan dan menarik selimut sampai leher. Dalam gelap, rasa cemas menahan setiap kata yang ingin keluar. Jam dinding tetap berjalan. Monica menggenggam ujung spray agar tangannya tidak gemetar. Malam menjadi berat. Keduanya tertidur dalam cemas yang tidak selesai. Malam masih berat seperti saat Monica memejam dalam cemas. Di rumah tua besar, Nafisah menatap meja makan yang kosong. Ia mengambil piring dari lemari satu persatu lalu menata 3 piring. Tangannya bergerak pelan agar suara keramik tidak terlalu keras. Ia sendiri tidak tahu mengapa 3. Hanya ada dorongan untuk menyiapkan tempat yang lain. Uap dari teko mengepul tipis lalu hilang. Nafasnya teratur, tetapi dadanya padat. Pintu depan berderit. Iqmal masuk dengan langkah pelan. Matanya lelah, bahunya menurun. Nafisah berdiri sebentar lalu duduk kembali. Bau jaket basah dan wangi asing menyusup ke ruang makan. Iqmal menaruh kunci di mangkuk kayu dan tidak langsung mendekat. Kau pulang juga, kata Nafisah datar. Aku pulang, ucap Iqmal. Jalanan padat. Kau makan di luar? Belum, jawab Iqmal. Perut menolak. Kenapa menolak? Tidak tahu, kata Iqmal. Rasanya penuh. Nafisah menaruh lauk di 3 piring. Ia menuang teh pada 2 gelas. Iqmal duduk tanpa menyentuh sendok. Nafisah menggeser piring ke arahnya. Jarak di antara mereka terasa lebih kaku dari biasanya. Nafisah ingin bertanya, namun ia menahan dorongan itu. Ia tidak ingin pertengkaran. Ia hanya ingin melihat suaminya menyentuh makanan rumah. Bau jaketmu berbeda, ucap Nafisah pelan. Dari gudang, kata Iqmal. Bertemu karung bunga. Bunga apa? Entah, jawab Iqmal. Aku tidak menanya. Ponselmu mati. Aku kehabisan daya, ucap Iqmal. Aku ingin tenang malam ini. Nafisah mengangguk. Ia mencoba tersenyum, tetapi bibirnya kaku. Rumah terasa menyempit. Dinding seolah mendekat. Nafisah merasakan kain rok menyentuh paha. Kulitnya panas dingin. Ia menatap gerak tangan Iqmal. Jemari suaminya tidak diam. Jari telunjuk mengetuk meja kecil-kecil. Ibu jari menggosok tepi sendok berkali-kali. Setiap gerak menambah tegam. Makan sedikit, kata Nafisah. Mulutku pahit, jawab Iqmal. Aku tidak sanggup. Coba 1 suap, ucap Nafisah. Agar tubuhmu kuat. Iqmal mengambil sendok lalu meletaknya lagi. Nafasnya pendek. Ia menunduk menatap permukaan meja. Nafisah menelan ludah yang terasa kental. Ia menghitung dalam hati agar tetap duduk. Dalam penglihatannya, piring ketiga mengeluarkan uap halus sekejap. Uap itu muncul seperti napas yang sangat pelan. Nafisah mengedip. Uap menghilang. Lehernya menjadi kaku. Kau lihat sesuatu? Tanya Iqmal pelan. Aku hanya lelah, jawab Nafisah. Aku ingin kita makan. Maaf, kata Iqmal. Kepalaku berat. Berat dengan apa? Dengan hal yang belum selesai, ujarnya pendek. Nafisah diam. Ia ingin menyentuh tangan Iqmal, tetapi tubuhnya menolak gerak itu. Kedekatan fisik terasa asing. Keduanya seperti memegang hak atas sunyi. Nafisah tidak mau kalah. Iqmal juga tidak mau menyerah. Waktu makan berubah menjadi ruang tawar yang tidak menemukan harga. Aku mandi sebentar,
kata Iqmal. Mungkin setelah itu aku bisa makan. Silakan, ucap Nafisah. Iqmal bangkit. Kursi bergeser dan mengeluarkan suara nyaring. Nafisah menahan getar di dadanya. Begitu Iqmal menghilang di koridor, ia menatap piring ketiga lagi. Permukaan lauk tampak normal. Meja bersih. Namun di kulit telapak tangannya ada rasa dingin yang tidak berpindah-pindah. Ia mengusapnya ke kain celemek lalu menata ulang sendok garpu agar sejajar sempurna. Iqmal kembali dengan rambut basah. Ia duduk dan mencoba satu suap kecil. Wajahnya tidak berubah. Ia menaruh sendok pelan-pelan. Rasanya hambar, kata Iqmal. Lidahmu lelah, ucap Nafisah. Tidur saja. Aku takut tidak tidur, kata Iqmal. Kalau begitu duduk saja di sini, ucap Nafisah. Aku temani. Iqmal menggeleng. Aku masuk dulu. Ia berjalan ke kamar. Nafisah membereskan meja dengan hati-hati. Suara piring dan gelas sengaja ia redupkan. Ketika ia mengangkat piring ketiga, telapaknya kembali dingin seperti tadi. Nafisah menaruh piring itu paling akhir. Ia melangkah ke wastafel dan mencuci piring. Air mengalir menabrak permukaan keramik. Suara itu menenangkan sebentar. Namun saat ia mematikan keran, rumah kembali menekan. Mereka tidur saling membelakangi. Nafisah memejam, tetapi tidak menemukan gelap yang tenang. Kulit punggungnya mengingat jarak Iqmal yang setipis selimut. Nafas Iqmal pelan namun tidak dalam. Nafisah menarik selimut hingga dada. Di sisi kosong ranjang, udara bergerak seperti tangan yang meraba halus. Bukan dingin yang menggigit. Lebih seperti sejuk yang berjalan pelan. Nafisah menahan napas agar gerak itu berhenti. Jantungnya memukul makin cepat. Ia tidak menoleh. Ia tidak ingin melihat apapun. Ia menghitung hingga hitungan kelima lalu berhenti karena hitungan membuat dada makin sesak. Malam memanjang tanpa suara. Nafisah membuka mata dalam gelap dan tidak bergerak lagi. Rumah tua besar menutup suara dari luar. Yang tinggal hanya debar di telinga dan rasa tebal pada udara di sisi kosong ranjang. Debar di telinga Nafisah belum reda ketika pagi datang. Udara di sisi kosong ranjang masih terasa tebal. Ia bangun lebih awal dan menyiapkan teh. Dari jendela ia melihat kebun basah oleh embun. Hari seperti menahan suara. Tidak lama kemudian kabar sampai ke pintu. Sandal seorang perempuan ditemukan rapi di tikungan jalur kebun. Warga menyebut nama Monika pelan-pelan. Nafisah menahan napas lebih lama dari biasa. Di penginapan kecil, pengelola bingung menjawab siapa yang terakhir melihat Monika. Buku tamu mencatat nama, tetapi mulut pengelola kering saat ditanya. Ia tidak ingin jadi orang pertama yang salah bicara. Di halaman, dua pekerja kebun saling berbisik tanpa berani menatap mata satu sama lain. Mereka hanya menyebut sandal itu bersih dan kering seolah diletakkan bukan terjatuh. Nafas mereka pendek. Telapak tangan basah. Pagi memanjang seperti benang yang tidak putus. Iqmal mendengar kabar di pos bawah. Wajahnya pucat. Tangan gemetar saat menyalakan motor. Ia tidak menatap siapapun di jalan. Nafisah menunggu di teras rumah tua besar. Saat Iqmal tiba, ia melihat bahu suaminya turun dan mata tidak berani menemuinya. Nafisah menyiapkan air hangat di kamar mandi. Namun Iqmal tidak masuk. Ia meringkuk di kursi ruang tamu, memeluk perut seperti menahan kram. Nafisah berdiri di ambang pintu dan menimbang kata-kata. Minum, kata Nafisah sambil menyodorkan teh. Tidak masuk, ucap Iqmal lirih. Kau mendengar kabar di kebun. Iqmal mengangguk tanpa menatap. Aku tidak paham apa yang terjadi. Kau perlu tenang. Aku tidak bisa, ujar Iqmal. Aku takut orang bicara. Kau takut apa? Takut disangka macam-macam, jawabnya. Takut kehilangan kerja. Takut orang datang ke rumah. Nafisah menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Dadanya hangat dan dingin bergantian. Ada rasa iba pada Monika yang ditelan kabar. Ada rasa lega yang ia tidak berani akui. Kulit lengan Nafisah menjadi lembut oleh uap teh yang naik. Sensasi hangat itu berjalan pelan sampai leher. Ia menunduk agar tidak terlihat. Di warung Butati, kabar menyebar seperti air mengalir pelan. Tidak ada yang mau bicara keras.
Mereka menyebut jalur kebun, tikungan yang licin, serta sandal yang rapi. Asep penjaga pos menggerak-gerakkan topinya tanpa alasan. Ia menyimpan kata-kata di bibir dan hanya mengulang kalimat yang aman. Warung tetap ramai, tetapi kursi terasa lebih jauh jaraknya. Orang-orang menjaga batas. Pak Hadi Permana datang tanpa membuat langkah terdengar. Pakaiannya sederhana. Ia meminta segelas kopi dan duduk di kursi dekat pintu warung. Matanya bergerak pelan memeriksa wajah yang resah. Ketika pengelola penginapan masuk untuk membeli rokok, Pak Hadi hanya bertanya singkat lalu berhenti sebelum jawaban memanjang. Ia tidak menyimpulkan. Ia hanya memastikan tidak ada orang yang menyulut panik. Siang menuju sore. Nafisah mengganti air hangat yang sudah dingin. Iqmal tetap di kursi ruang tamu. Ia memejam tanpa tidur. Nafisah duduk di kursi seberang dan memperhatikan gerak halus di ujung jarinya. Ketika kain rok menyentuh betis, kulitnya bergidik seperti tersentuh tangan yang sabar. Nafasnya berbalik ritme. Ia menatap ke arah koridor sejenak lalu kembali ke Iqmal. "Kau ingin mandi?" tanya Nafisah. "Nanti," jawab Iqmal. "Perutku seperti diikat. Aku buatkan sup." "Jangan repot," ucapnya. "Aku tidak sanggup menelan." Suara pintu pagar terdengar sebentar lalu hilang. Nafisah bangkit dan menutup daun jendela setengah. Udara di ruang tamu menjadi lebih rapat. Wangi kain lembab dari kamar menyelinap ke tengkuknya. Jantungnya menambah tempo. Ia duduk kembali. Iqmal mengusap wajah dan menarik napas yang terlalu cepat. "Orang akan tanya-tanya," kata Iqmal. "Kau tidak perlu menjawab semua," ucap Nafisah. "Aku takut mereka mengira aku di sana." "Kau pulang kerja semalam," kata Nafisah tenang. "Kau di sini." Iqmal menatap lantai. Tangannya saling menggenggam terlalu kuat. Nafisah menatap sendi-sendi yang memutih. Ia ingin merenggangkan genggaman itu dengan tangannya sendiri, namun tubuhnya menahan gerak. Sensasi hangat kembali naik dari perut. Tipis. Menekan dada seperti tepian kain yang lembut. Nafisah menelan air liur. Menjelang senja, Pak Hadi berhenti di pagar rumah. Ia memberi salam dan berdiri di teras tanpa masuk. Nafisah keluar dan berdiri setengah langkah dari pintu. "Apakah ada yang saya perlu tahu?" tanya Pak Hadi. "Belum," jawab Nafisah. "Rumah kami ingin tenang." "Saya hanya melihat," kata Pak Hadi. "Belum ada tindakan." "Terima kasih." Pak Hadi mengangguk dan pergi. Di ruang tamu, Iqmal masih meringkuk. Nafisah menutup pintu pelan. Rumah menahan udara seperti malam akan datang lebih cepat. Keduanya tidak bicara lagi. Nafas mereka bergantian mengisi ruang. Dari jauh terdengar suara motor yang cepat lalu menghilang. Nafisah memegang sandaran kursi dan merasakan permukaan kayu yang dingin di telapak. Malam belum turun, tetapi bayang di dinding sudah memanjang. Jantungnya kembali memukul tanpa alasan. Ia menarik napas sampai terasa perih di dada, lalu melepaskannya pelan-pelan agar ruang tidak pecah. Senja merayap cepat seperti bayang yang memanjang di dinding. Nafisah masih merasakan tebalnya udara dari siang tadi ketika Pak Hadi berhenti di pagar. Ia memberi salam dan meminta izin duduk di beranda. Nafisah mempersilakan tanpa banyak kata. Di ruang tamu Iqmal tetap meringkuk, menghindari suara langkah. Rumah meminta tenang, tetapi pertanyaan harus diterima. Nafisah duduk berhadapan dengan Pak Hadi. Meja kecil di antara mereka terasa dingin di telapak. "Bagaimana keadaan di dalam?" tanya Pak Hadi pendek. "Cukup tenang," jawab Nafisah. "Kami butuh diam." "Saya mengerti. Ada yang perlu saya tahu sekarang?" "Belum. Saya tidak ingin menambah api." Pak Hadi menatap halaman yang lembab. Ia tidak menulis apapun namun wajahnya mencatat. Nafisah menimbang batas. Ia ingin jujur tanpa menyeret rumah ke suara luar. Di ruang dalam terdengar kursi bergeser pelan. Iqmal tidak muncul. Nafisah menganggap itu sebagai pilihan dan bukan tantangan. "Orang bertanya," kata Pak Hadi. "Mereka ingin kepastian." "Kepastian apa yang mereka cari?" tanya Nafisah. "Kepastian bahwa tidak ada bahaya yang akan masuk." "Rumah ini tidak mengundang bahaya," ucap Nafisah pelan. "Rumah ini sedang belajar diam."
Pak Hadi mengangguk. Ia meminta izin untuk melihat ruang depan. Nafisah berdiri dan membuka pintu. Mereka melangkah hingga ambang saja. Pandangan Pak Hadi jatuh pada foto keluarga di dinding dan lorong panjang yang menuju kamar tengah. Udara di lorong stabil dan berat. Nafisah mengatur napas agar tidak tampak gelisah. Pak Hadi memalingkan muka ke ruang makan. Di sana meja sudah disiapkan dengan 3 piring. Ia tidak bertanya. Ia hanya memutar badan kembali ke beranda. "Kau menata rapi," katanya. "Saya tidak suka piring kosong di lemari terlalu lama," jawab Nafisah. "Kalau beban rumah bertambah saya bisa datang." "Saya minta waktu," ucap Nafisah. Keadaan baru tenang. Pak Hadi duduk lagi. Ia menautkan jari di atas lutut. Nafasnya pelan. Nafisah merasakan kain rok menyentuh betis. Ada hangat tipis yang berjalan hingga pinggang. Ia menahan tangan agar tidak meremas. Ia sadar betapa mudah tubuh membaca tegang di udara. Ia memilih tetap tegak. "Apakah suamimu bisa diajak bicara singkat?" tanya Pak Hadi. "Tidak malam ini," kata Nafisah. Kepalanya berat. "Baik, saya tidak memaksa." "Terima kasih," ucap Nafisah. "Saya hanya ingin rumah tidak pecah." "Rumah ini kuat," kata Pak Hadi. "Kadang orang yang rapuh." Nafisah menoleh ke dalam. Kursi di ruang tamu tidak lagi bergeser. Hening kembali turun. Nafisah merasa kulit lehernya dingin lalu hangat. Ia merapikan letak kerah tanpa sadar. Pak Hadi menangkap gerak kecil itu namun tidak memberi arti. "Kalau ada suara di luar pagar biarkan saya dulu yang menilai," ujar Pak Hadi. "Saya akan panggil," kata Nafisah. "Jika kami tidak mampu menahan." Pak Hadi bangkit. Ia menatap foto keluarga sekali lagi. Matanya tidak menoleh ke piring ketiga. Nafisah mengantar sampai tangga. Udara di kebun teh mengirim rasa lembab yang bersih. Pak Hadi menempatkan kedua telapak di saku jaket. Ia tidak mengucapkan kesimpulan. Ia hanya memberi salam dan melangkah pergi. Nafisah menutup pagar dan kembali ke beranda. Ia menatap ruang makan. 3 piring tetap di tempatnya. Uap tipis tidak terlihat, namun kursi di sisi jendela seperti baru ditinggalkan orang. Nafisah masuk dan berdiri di ambang lorong. Ia memanggil Iqmal tanpa keras. Tidak ada jawaban. Nafasnya menghangat di dada. Ia berjalan pelan ke ruang makan dan merapikan sendok yang sedikit bergeser. Sentuhan pada gagang sendok membuat kulit telapak terasa sejuk. Ia mematikan lampu ruang depan namun membiarkan satu lampu kecil menyala di dekat meja. Rumah menuntut ketenangan. Nafisah duduk di kursi dekat jendela dengan punggung tegak. Ia membiarkan kain rok mengusap pelan lututnya. Getar di perut naik sampai dada lalu turun lagi. Ia menutup mata sepersekian dan membukanya kembali. Di lorong tidak ada langkah. Di ruang tamu tidak ada suara. Yang tinggal hanya napasnya sendiri yang mencoba seirama dengan napas rumah. Ia menahan diri agar malam tidak retak. Lampu kecil di ruang makan masih menyala ketika Nafisah masuk ke kamar. Udara tenang namun tebal. Iqmal duduk di lantai dengan punggung menempel pada sisi ranjang. Mata bengkak dan bibir kering. Nafisah berdiri beberapa saat lalu ikut duduk di hadapannya. Lantai dingin merambat ke betis. Nafas mereka berjarak. Nafisah menahan tangan agar tidak gemetar. Di luar kamar tidak ada suara. Rumah menutup diri seperti tadi sore di beranda. Iqmal menarik napas panjang dan tersendat. Ia menunduk lalu mengangkat wajah dengan susah payah. Katanya pelan, "Aku salah." Kata itu jatuh dan tidak bergerak. Nafisah menatap tanpa menambah beban kata. Iqmal mencoba menjelaskan tetapi mulutnya terhenti. Ia menggeser duduk namun kembali pada posisi semula. Nafisah menunggu. Di dadanya ada benturan antara marah dan iba. Ia tidak mau menerima penghinaan pada dirinya. Ia juga tidak mau menolak pengakuan yang akhirnya datang. Kedua kakinya menempel rapat. Kulit paha terasa hangat oleh kain yang jatuh pelan. Iqmal memaksa suara keluar. "Aku tidak punya alasan yang pantas. Aku bodoh. Aku takut menua. Aku takut dianggap tidak menarik. Aku mencari jalan yang salah." Nafisah menelan ludah. Ia berkata pendek, "Aku tidak butuh alasan yang indah. Aku butuh jujur.
Iqmal memegang kepala dengan kedua tangan. Bahunya naik turun. Nafisah memilih menjaga jarak sejengkal. Ia tidak ingin pelukan yang menutupi luka. Ia ingin kalimat yang berdiri tegak. Kebutuhan fisik dan batin tidak seimbang. Nafisah dapat merasakannya di kulit sendiri. Ada rasa ingin dekat. Ada rasa ingin menolak. Iqmal menatap Nafisah. Ia mencoba menyentuh punggung tangan. Geraknya ragu seperti meminta izin yang lama tertunda. Nafisah tidak menarik diri. Ia membalas dengan telapak yang tenang. Sentuhan itu sederhana. Namun udara di kulit Iqmal berubah. Dingin datang dari pergelangan lalu merata ke lengan dan dada. Bukan dingin yang menyakitkan. Lebih seperti air yang mengatur napas. Iqmal mengejap dan menahan suara. Air mata mengalir tanpa bunyi. Nafisah menatap gerak kecil itu. Ia tidak kaget. Ia hanya memastikan detak jantungnya sendiri tidak lari. Dari luar kamar terasa ruang menarik diri beberapa inci. Nafas rumah turun dan naik bersamaan dengan napas mereka. Nafisah menaruh tangan kedua di atas tangan Iqmal. Ia berkata jelas, jika ingin tinggal di sini kita harus jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada nama yang ditaruh di bawah bantal. Tidak ada rute yang diganti tanpa kabar. Iqmal mengangguk berkali-kali. Ia mencoba berkata maaf namun suaranya pecah. Nafisah menarik tangan perlahan lalu membetulkan duduk. Ia tidak memeluk. Ia juga tidak pergi. Ia memilih bertahan pada jarak yang aman. Iqmal mengusap mata. Ia berkata takut pada kabar di kebun. Takut disangka yang bukan-bukan. Takut pada tatap orang. Nafisah menjawab pendek, kita tidak menjawab semua orang. Kita hanya merapikan di dalam. Iqmal mengangguk lagi. Udara dingin di kulitnya tidak hilang namun kini tidak menusuk. Nafasnya lebih panjang. Ia menunduk pada lantai yang licin. Nafisah merasakan denyut pelan di perut lalu reda. Ia menoleh sebentar ke arah pintu yang tertutup rapi. Tidak ada langkah di lorong. Hanya detik-detik yang berjalan tanpa suara. Malam bergerak perlahan. Nafisah berdiri dan mengambil gelas di meja kecil. Ia menyodorkan air pada Iqmal. Jari mereka bersentuhan singkat dan kembali lepas. Iqmal minum sedikit. Nafasnya stabil. Nafisah duduk lagi. Ia berkata satu kalimat lagi, kita bayar apa yang harus dibayar. Setelah itu baru kita berjalan. Iqmal mengangguk. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji manis. Hanya udara yang menjadi lebih tenang di antara dua tubuh yang masih belajar duduk tanpa menyakiti. Lampu kecil tetap menyala. Dingin di kulit Iqmal belum benar-benar pergi. Nafisah menatap lurus ke depan dan menahan napas sejenak agar kamar tetap tenang. Jam kecil di ruang makan masih menyala seperti malam sebelumnya. Nafisah duduk di tepi ranjang dan menarik napas sampai dadanya tidak bergetar. Ia bangkit pelan. Hari-hari berjalan, namun ia menjaga langkah agar rumah tidak terguncang. Di dapur ia menanak nasi, memotong sayur, dan menata 3 piring di meja. Iqmal pulang saat petang. Ia mencuci tangan, lalu duduk dengan punggung tegak. Matanya sopan pada piring ketiga. Nafisah membuka jendela secukupnya, membiarkan udara sejuk masuk, lalu menutupnya kembali ketika rasa cukup. Keluarga besar sempat datang di akhir pekan. Mereka menilai dengan mata yang tidak tahu. Mereka bertanya kenapa rumah sering sepi. Mereka menilai sikap duduk dan cara Nafisah bicara. Nafisah menjawab singkat. Ia tidak menceritakan malam-malam yang berat. Ia hanya berkata kami baik. Setelah tamu pergi, Nafisah mencuci gelas satu persatu. Iqmal membantu mengelap piring tanpa suara. Keduanya menahan diri agar ruang tetap rata. Di warung Butati, warga masih menyebut nama Monika dengan suara rendah. Ada yang bilang ia pergi. Ada yang bilang ia pindah. Tidak ada yang bicara keras. Nafas orang-orang pendek. Nafisah mendengar kabar itu dari Asep saat membeli beras. Ia tidak menambah kata. Ia pulang membawa bahan makanan dan 1 kantong kecil garam. Di pagar, Pak Hadi berdiri sebentar. Ia hanya bertanya apakah semua baik. Nafisah mengangguk. Pak Hadi berkata panggil saya jika ada hal yang berat. Nafisah menjawab kami akan panggil. Ekonomi rumah tangga perlu disusun lagi. Nafisah mencatat belanja di buku kecil. Ia berhenti membeli hal yang tidak perlu.
Iqmal bekerja di kebun dari pagi. Punggungnya basah oleh keringat. Ia pulang saat petang panjang dan duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap Nafisah menyiapkan makan malam. Nafisah merasa hangat merayap dari perut ke dada, tipis dan tertahan. Ia menjaga agar rasa itu tidak mengacaukan kepala. Mereka makan pelan. Sendok bertemu piring tanpa bunyi keras. Nafisah menjaga jarak yang aman dengan Embok Sumi. Ia tidak sering ke pasar. Sekali waktu mereka berpapasan. Embok Sumi hanya mengangguk. Tidak ada alat baru yang berpindah tangan. Nafisah bersyukur. Ia ingin semua berjalan wajar. Di rumah, ia menyisir rambut di depan cermin besar. Ia berkata terima kasih dengan suara sangat pelan. Cermin tetap jernih. Nafasnya lebih panjang. Kulit lehernya tidak lagi dingin seperti dulu. Malam hari Nafisah dan Iqmal duduk berhadapan. "Kau lelah?" tanya Nafisah. "Lelahnya membuatku belajar," jawab Iqmal. "Kau takut orang bicara?" tanya Nafisah. "Aku takut, tetapi aku memilih tinggal," kata Iqmal. "Kalau tinggal, kita jujur," ucap Nafisah. "Aku jujur," kata Iqmal. Nafisah memegang punggung tangannya sebentar. Sentuhan itu singkat dan tenang. Iqmal menunduk, lalu menghela napas yang tidak lagi patah-patah. Malam semakin rapat. Nafisah menatap piring ketiga sedikit bergeser ke sisi jendela. Udara di ruang makan terasa rata. Iqmal memandang piring itu dengan hormat. Nafisah mematikan lampu besar. Yang tinggal hanya lampu kecil. Mereka berjalan ke kamar tanpa tergesa. Di ranjang, jarak di antara mereka tidak setebal kemarin. Nafisah menutup mata. Iqmal menyesuaikan napasnya. Di luar tidak ada suara yang mengusik. Rumah tua besar tidak menakutkan. Ia tegas pada batasnya. Nafas rumah dan napas dua orang di dalamnya akhirnya seirama. Pagi datang tanpa kabar baru. Nafisah menyiapkan 3 piring dan menyisir rambut di cermin besar. Ia mengucap terima kasih sekali saja. Iqmal berangkat kerja dengan langkah yang tidak gemetar. Rumah menahan suara agar tidak menyakiti. Di meja makan, piring ketiga tetap hangat walau tidak ada tangan yang menyentuh. Nafisah duduk dan menatapnya. Dadanya penuh dan tenang. Ia tidak meminta lebih. Ia menerima harga yang sudah dibayar dan tidak menawar lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih karena berani tinggal bersama cerita ini, menahan degup, menatap gelapnya, dan tetap memilih berpihak pada yang benar. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak diam saat ada yang disakiti, dan tidak mundur ketika suara kita dibutuhkan. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu di dada, jaga baik-baik, jadikan keberanian itu kebiasaan, jadikan empati itu tindakan. Terima kasih untuk waktu, perhatian, dan napas yang kamu titipkan di setiap adegan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap sehat, tetap peka, dan tetap bersama kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.